Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Saudaraku rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surah Ali Imran. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa idz qalatil malaikah, ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, Allah telah memilihmu. Innallaha astafaki, Allah telah memilihmu. Wa tahharaki, dan Allah telah mensucikanmu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini satu keuntungannya. Kalau misalnya seorang dipilih oleh presiden jadi menteri, itu satu kebanggaan. Seorang dipilih oleh bos jadi direktur utama perusahaannya, satu kebanggaan. Nah, ini yang memilih Allah. Allah memilih. Nah, ini kebanggaan tak terhingga Bapak Ibu. Nah, kita ini sedang berjuang bagaimana caranya supaya dipilih Allah. Dipilih Allah sebagai hambanya, dipilih Allah, dibanggakan oleh Allah. Nah, ini yang kita sedang berjuang sekarang. Makanya kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, kita bersungguh-sungguh membaca Quran, bersungguh-sungguh menghafal Quran, bersungguh-sungguh memahami Al-Quran. Ini semua supaya apa? Supaya kita dipilih oleh Allah jadi hambanya. Nah, kita nggak tahu nih, mudah-mudahan kita dipilih Allah SWT. Tapi ada tanda-tandanya. Kalau di hati kita ada kesenangan belajar ilmu Allah, belajar ilmu Al-Quran, ini tanda bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang mencintai ilmu Allah. Mengapa kok bisa jadi tanda? Karena Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan lil jannah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah mencari ilmu, ada kesenangan di hatinya mencari ilmu, maka dia berarti sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, Maryam dipilih oleh Allah sebagai wanita pilihan khusus. Dari mana taunya? Dari para malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada Maryam. Wa idz qalatil malaika, waktu itu malaikat datang dan berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki, Allah telah memilihmu untuk tugas khusus, yaitu untuk melahirkan seorang anak yang tanpa ayah, yaitu lahirnya Nabi Isa AS. Ini pilihan Allah. Dan ini Bapak Ibu tidak akan pernah berulang lagi sampai hari kiamat. Hanya terjadi sekali. Seperti penciptaan Nabi Adam AS hanya terjadi sekali, tanpa ayah, tanpa ibu. Maka juga terjadi sekali seorang anak laki-laki lahir dari seorang ibu tanpa disentuh laki-laki manapun, wanita suci. Ini pilihan Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki, dan Allah telah mensucikanmu dari apa? Dari kekafiran, minal kufr, dari syahwat, minal adnas ala umumiha, di mana manusia biasanya berlumur syahwat, ingin bersenang-senang dengan syahwat, tapi Allah mensucikannya, mensucikan Maryam. Wa tahharaki. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam sebagai wanita yang paling mulia di antara semua wanita sepanjang sejarah manusia, dari Nabi Adam sampai akhir kiamat. Siti Maryam termasuk yang paling mulianya. Allah yang memuliakannya. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilihmu, faddalaki ala jami'i nisa'il alam ila yaumil qiyamah.
bahwa Allah telah mengangkat derajatmu paling mulianya wanita dari sejak manusia pertama sampai hari kiamat. Maryam adalah paling mulianya wanita. Masya Allah, luar biasa. Memang ya, ada beberapa wanita yang Allah pilih. Nabi menceritakan selain Maryam, yaitu ada Khadijah, juga ada Asia yang istri Fir'aun. Asia Allah pilih sebagai juga wanita mulia. Ada Fatimah putri Rasulullah SAW. Ini termasuk 4 wanita yang oleh Allah dipilih secara khusus kemuliaannya. Maryam, Asia, ya, istri Fir'aun, kemudian Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan kemudian Fatimah putri Rasulullah SAW. Inilah 4 wanita pilihan yang kata Nabi dalam hadis sahih yang termasuk yang paling Allah muliakan. Hanya yang Allah sebutkan di sini dalam surah Ali Imran, yaitu khusus untuk Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilih engkau paling mulia di atas semua wanita sampai hari kiamat. Di sini Allah perintahkan Maryam. Ya Maryam, perintah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqnuti li rabbik. Kunut artinya ibadah dengan khusyuk. Jadi uqnuti li rabbik artinya, wahai Maryam, hendaklah kamu bersungguh-sungguh beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Aikuni khasyi'atan lillah. Ini bagus sekali maknanya ya. Jadi kata kunut di sini bukan sekedar ibadah, tapi juga bermakna khusyuk. Kenapa? Karena orang yang khusyuk itu indah dalam ibadahnya. Orang yang menjadikan ibadah sampingan, dia tidak akan pernah menikmati ibadah itu. Misalnya sholatnya asal-asalan, maka dia tidak akan pernah menikmati sholatnya. Karena itu kalau kita ingin menikmati sholat, hendaklah kita khusyuk. Waqnuti, kuni khasyi'ah. Jadilah kamu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Atilil qiyam fi sholat. Kalau sholat jangan tergesa-gesa, nikmati, indahkan bacaannya, merasa senang sholat, merasa indah sujud, khusyuk, tenang, teduh, merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqnuti li rabbik. Ini perintah Allah dalam mensyukuri nikmat pilihan Allah. Bahwa kalau kita dipilih sebagai orang yang mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, segera balas bukti ini dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW ketika satu malam terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, kakinya bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Lima fa'alta hadha wa qad ghafara laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah memilih engkau agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa engkau wahai Rasul berbuat seperti ini sampai bengkak kakimu? Nabi kalau sholat malam berdiri lama sekali, saking lamanya berdiri kakinya bengkak. Membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Ali Imran, gak berhenti, terus gak ruku-ruku sampai kakinya bengkak. Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang bab syukur. Masa aku nggak bersyukur kepada Allah? Nah, perhatikan hubungan ayat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Maryam, innallaha astafaki. Istafaki diulang 2 kali. Wa tahharaki wastafaki. Maka balasannya apa? Balasan Maryam bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Ya Maryam uqnuti li rabbik. Wahai Maryam, hendaklah kamu beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Atili fis shalah. Di antara makna kunut adalah kalau sholat jangan tergesa-gesa, perpanjang sholatnya, nikmati sholat itu. Makanya kalau sholat malam kita disunahkan memang memperpanjang bacaan. Makanya dibolehkan kalau nggak hafal Quran, boleh sambil membaca Quran untuk sholat sunnah malam. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholli jamaah, laksanakan sholat ini berjamaah.
Atau maksudnya adalah sholatlah kamu bersama mereka. Kenapa? Karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Dalam hadis sahih dikatakan, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Berhumullah, inilah cara dari Allah bagaimana mensyukuri nikmat Allah atas terpilihnya Maryam sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panduan dari mana? Dari Allah yang gaib. Dzalika min amba'il ghaib. Jadi ini perintah dari Allah. Makanya ketika disebut al-ghaib, di sini al-ghaib yaitu Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka Allah yang beritahukan ini cara mensyukuri nikmat itu. Min amba'il ghaib. Atau juga maknanya kata ghaib yaitu ini perintah. Ini berita dari Allah di saat engkau Muhammad kamu tidak ada. Artinya kamu belum hadir pada peristiwa itu. Allati kunta ghaiban anha ya Muhammad. Nah, ini juga maknanya juga. Jadi ini diartikan bahwa ini berita dari Allah yang maha ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Juga ini juga berita untukmu Muhammad di mana kamu ketika itu kamu tidak tahu dan kamu tidak hadir pada saat itu. Ai indama kunta ghaiban anha ya Muhammad. Makanya dikatakan di sini wa ma kunta ladaihim. Kamu waktu peristiwa Maryam ini kamu tidak ada di sampingnya. Wa ma kunta ladaihim. Dan juga kamu Muhammad tidak terlibat, tidak hadir ketika para pendeta mereka berlomba untuk bisa kebagian menanggung Maryam. Karena Maryam ini adalah putri pimpinan para pendeta ketika itu. Maka orang-orang berlomba-lomba ingin bisa menjadi pengasuhnya Maryam, ingin menanggung hidupnya Maryam. Bahasa Arabnya kafil, yakful, kafala yakfulu, artinya menjadi kafilnya Maryam. Begitu orang berlomba. Sampai-sampai saking banyaknya para pendeta itu ingin kebagian kemuliaan ini, bisa mengasuh Maryam, wanita suci. Masya Allah, diadakan undian. Bagaimana cara mengundinya? Semua pendeta ini melempar pena ke sungai. Dulu sampai sekarang ada sungai Urdun namanya. Jadi mereka melempar pena ke sungai. Sungai mengalir. Siapa yang penanya ikut arus, ikut aliran sungai, berarti dia nggak kebagian tugas ini. Tapi siapa yang penanya melawan arus atau minimal menetap di tempatnya, tidak ikut arus, maka dia yang berhak menanggung atau menjadi kafilnya Maryam. Begitu masing-masing melempar pena, ternyata yang nampak penanya adalah penanya Zakaria. Selain pena Zakaria, semuanya ikut arus. Tapi pena Zakaria melekat dan melawan arus. Ini yang kata Allah, wa ma kunta ladaihim. Dan engkau Muhammad tidak hadir ketika peristiwa mereka berlomba-lomba untuk menjadi kafilnya Maryam. Idh yulquna aqlamahum. Di saat itu mereka melemparkan pena. Ayyuhum yakfulu Maryam. Supaya mereka kebagian siapa yang menjadi kafilnya Maryam. Wa ma kunta ladaihim. Dan engkau Muhammad tidak hadir peristiwa itu. Idh yakhtasimun. Ketika mereka bersengketa ingin merebut kemuliaan ini. Perhatikan, mengapa Allah ulang-ulang ini? Wa ma kunta ladaihim, engkau tidak hadir. Dikatakan dzalika min amba'il ghaib. Itu berita kamu sedang tidak hadir di peristiwa itu. Ini berita tentang peristiwa di mana kamu tidak datang di peristiwa itu. Nuhihi ilaika, dan kami memberikan wahyu kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak hadir peristiwa itu. Diulang lagi, wa ma kunta ladaihim, diulang lagi oleh Allah untuk memastikan bahwa kok bisa Rasulullah SAW bercerita tentang peristiwa ini di saat Nabi tidak hadir. Kalau Nabi hadir bercerita itu biasa, tapi Nabi tidak hadir kok bisa bercerita. Dari mana dapatnya? Ini untuk menunjukkan bahwa
Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini kalau Bapak Ibu ingin menjawab tuduhan bahwa Al-Quran karangan Rasulullah SAW, nggak mungkin kalau Nabi mengarang. Kok bisa menceritakan peristiwa Maryam? Dia nggak ada di situ. Berarti ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dari mana? Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfur Maryam. Wa ma kunta ladaihim. Allah ulang 2 kali untuk menunjukkan bahwa cerita ini benar-benar berdasarkan wahyu. Berita selanjutnya, berita gembira selanjutnya adalah para malaikat memberikan kabar gembira kepada Maryam setelah sekian waktu kemudian. Orang-orang, ya, para Nabi Zakaria sudah mulai istilahnya menjadi kafil, mengirimkan makanan kepada Maryam, mengontrol Maryam. Setelah Maryam sudah mulai dewasa, datanglah malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa engkau, wahai Maryam, akan hamil. Maryam kaget, bagaimana aku bisa hamil tanpa disentuh laki-laki? Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, seperti Nabi Adam AS. Maka Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ayah, cukup dari seorang ibu. Ini juga kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa kata Allah. Innallaha yubasyiruk. Ini perhatikan. Idh qalatil malaika. Malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam. Ini setelah sekian lama. Innallaha yubasyiruki. Allah telah memberikan kabar gembira. Tentu ya, kabar gembira ini berdasarkan bahwa Maryam sudah terpilih sebagai wanita terbaik, bahwa Allah tidak memilih sembarangan. Nah, ini yang kita harapkan. Pilihan Allah itu bukan pilihan sembarangan. Kalau seseorang memilih pejabat misalnya, itu mungkin berdasarkan kepentingan dia, atau itu mungkin berdasarkan subjektivitas dia. Tapi kalau Allah yang memilih, maka ini berdasarkan sikap objektif. Idz qalatil malaika ya Maryam. Malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki. Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimatin minallah. Di sini maksudnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Mengapa Nabi Isa dikatakan bi kalimat? Karena kalimat tadi kalimat dengan perkataan, ucapan, kalimat. Bi kalimatin minallah. Maksudnya apa? Kalimat kun fayakun. Allah hanya berfirman kun, bi kalimatin minallah, kun fayakun. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam. Namanya Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Seharusnya nasab itu kepada bapaknya. Kenapa kok nasabnya ke Maryam? Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Ini satu-satunya selain Nabi Adam yang nasabnya kepada ibu. Biasanya semua anak nasabnya kepada ayah. Tapi subhanallah, Allah menyebut Isa bin Maryam untuk memastikan bahwa nasab Nabi Isa kepada Maryam, karena dia tidak punya ayah. Wajihan fid dunya wal akhirah. Allah menyebutkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Wajih, berwibawa. Zul wijah, di dunia berwibawa. Dengan apa? Dengan kenabian. Juga di akhirat berwibawa. Dengan apa? Dengan syafaat dan dengan ketinggian derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajihan fid dunya wal akhirah. Di dunia berwibawa, di dunia mulia dan kenabian, di akhirat mulia dengan syafaat dan dengan derajat yang tinggi. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam sebagai hambanya yang dekat kepadanya. Wa minal muqarrabin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pelajaran penting bahwa kita gak usah muluk-muluk cari gini cari gitu, sibuk sana sibuk sini. Cukuplah dekati Allah. Wa minal muqarrabin. Kalau ingin mulia, dekati Allah. Wa minal muqarrabin. Gak ada lagi Bapak Ibu,
Hanya ini jalan kita untuk mencapai kemuliaan. Jadi inilah barakallah jalan kemuliaan yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang mulia. Wa minal muqarrabin. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi Ustadz ya. Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insyaallah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insyaallah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Subki. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.